Cowok ini ngelakban diri sendiri di papan supaya dia terkenal dan jadi artis. Jadi para polisi dan pemadam kebakaran sampai berkumpul di sana karena merasa cowok itu benar-benar aneh banget. Ternyata dia sengaja ngelakban dirinya sendiri karena dia baru aja ngeluarin album terbaru. Jadi dia akan dilakban sampai orang-orang itu akan membeli albumnya, tapi tiba-tiba lakbannya itu nggak kencang dan dia jatuh. Untungnya polisi bisa menyelamatkan dia, tapi orang-orang yang menonton itu langsung benar-benar merasa dia keren banget. Dan akhirnya impian dia tercapai dan dia benar-benar terkenal. Lagi siaran TV, reporter ini ditepok bokongnya sama pria yang gak dikenal. Jadi reporter ini kalau misalkan dia itu membawakan berita seperti ini, memang banyak banget yang suka godain dia di belakang. Awalnya dia masih senang-senang aja, tapi sampai sesaat kemudian ada yang datengin dia dan lari dan langsung menepok bokongnya dia dengan kencang. Nih kalian lihat. Dia itu benar-benar langsung shock banget dan merasa tidak dihargai sebagai wanita. Setelah itu banyak orang yang mencari tahu siapa pria tersebut. Ternyata pas dicari tahu pria tersebut memiliki kedudukan yang cukup tinggi di sebuah organisasi. Tapi akhirnya dia malah dihujat sama semua orang karena kelakuan dia yang tidak senonoh. Cowok ini telepon dari pesawat ke polisi karena bentar lagi pesawatnya akan jatuh. Jadi mumpung dia itu dapat sinyal karena pesawatnya lagi rendah, dia langsung telepon polisi. Dia tujukan itu supaya dia bisa mengirimkan pesan-pesan terakhir untuk istri dan anaknya nanti. Karena istrinya itu lagi hamil. Ternyata banyak banget orang yang selamat. Tapi sayangnya cowok yang tadi telepon sama polisinya nggak selamat. Akhirnya polisinya harus memberikan pesan-pesan terakhir dari cowok tersebut ke istrinya. Yang membuat istrinya nggak kuat banget karena cowoknya meninggal. Dan katanya cowoknya walau meninggal akan tetap menyayangi dia dari atas sana. Orang ibu nekat menanam pohon di perut dari anaknya sendiri. Jadi anaknya bilang dia itu pingin kuliah dan dia itu pingin bermain dengan teman-temannya. Tapi ibunya gak kasih sama sekali. Ibunya suruh dia takdirnya itu menjadi pohon. Ternyata ibunya memanfaatkan anaknya karena ibunya membutuhkan buah dari pohon tersebut. Ternyata si ibu itu terobsesi banget sama permen. Dan anaknya bisa menghasilkan permen yang banyak dari pohon itu. Wanita hamil ini bingung banget ketika bapak-bapak nanya dia itu hamil berapa bulan, ternyata karena ini. Jadi wanita ini lagi nunggu bus dan dia itu hamil. Tapi di sini ada bapak-bapak kepo banget. Dia bilang kamu hamil berapa bulan. Tapi cewek itu ngomong dengan sangat bingung. Terus si bapak bilang keluarga kamu mana? Dia bilang aku itu cuma hidup sama ayahku. Dan setelah itu setelah bus datang dia itu manggil bapak-bapak ini adalah ayahnya. Ternyata dia itu bingung dan capek kenapa ayahnya sendiri nggak tahu dia itu berapa bulan. Ternyata ayahnya itu udah pikun. Jadi dia itu bahkan nggak mengenali anaknya sendiri. Cowok ini nimpukin harimau supaya harimaunya bangun. Tapi akhirnya harimaunya malah balas dendam ke dia. Bahkan tiba-tiba harimau pintar ini bisa keluar kandang dan langsung mengejar cowok nggak tahu diri ini. Cowoknya langsung naik ke pagar dan masuk ke kandang burung aja supaya dia selamat. Tapi tiba-tiba harimaunya begitu pintar, harimaunya langsung manjat dan langsung masuk ke dalam kandang itu juga. Pas dia udah telepon polisi untuk minta tolong, ternyata udah terlambat. Harimaunya udah ada di belakang dia, siap menerkam. Pas polisinya sampai, tiba-tiba cowok itu udah gak bersisa dagingnya sama sekali. Dan akhirnya harimaunya harus ditembak supaya pingsan, supaya tidak menyakiti orang lagi. Bocil ini dipaksa polisi untuk bisa bangunin mamanya yang sekarat. Jadi bocil ini kaget banget, mamanya tiba-tiba nggak punya nafas sama sekali. Terus akhirnya dia itu telepon polisi, tapi polisi bilang kalau misalkan dia bisa membantu mamanya dulu. Jadi dia dipaksa untuk neken dada dari ibunya supaya ibunya bisa bangun. Bocil ini berusaha banget untuk bisa menghidupkan ibunya kembali. Tapi tiba-tiba sampai polisi datang, polisi langsung menyingkirkan dia dan membantu ibu itu. Di situ bocilnya jadi insecure banget. Bocilnya merasa kalau misalkan dia yang telah menghabisi nyawa ibunya. Makanya dia nggak boleh ikut ke rumah sakit. Tapi kata polisi lain, polisinya bilang gini, kamu itu justru yang membantu nyawa ibu kamu. Ibu kamu akan selamat. Kalau nggak ada kamu, justru ibu kamu yang kenapa-napa. Dia akhirnya mengetahui dan sadar kalau dia memang tidak membunuh ibunya. Polisi ini bingung banget karena ditelepon sama astronot yang udah sekarat. Jadi tiba-tiba polisi ini ditelepon dari luar angkasa dan dia nggak nyangka kalau itu dari astronot. Dia sedih banget, astronotnya ternyata mengalami radiasi di atas yang membuat dia itu nggak bisa bantu apa-apa. Karena dia kan ada di bumi. Tapi astronotnya bilang, kamu memang nggak bisa bantu aku, tapi kamu bisa bantu aku satu hal. Tolong hubungkan telepon aku sama istri dan anakku. Ternyata dia itu mau memberikan pesan-pesan terakhir untuk istrinya
untuk kasih tahu di mana rekening asuransi untuk istri dan anaknya. Pas ditelepon, ayah ini bilang dia itu kangen banget sama anak dan istrinya dan itu bikin polisinya benar-benar sedih banget mendengar semuanya. Ayahnya bilang dia akan selalu bisa melihat anaknya walau dia jauh dari bumi. Dan akhirnya setelah itu, astronot itu pun meninggal dunia. Cowok ini lagi mau melamar ceweknya di eskalator, tapi tiba-tiba eskalatornya ambruk dan dia kegiling ke dalam. Di sini ceweknya panik banget karena cowoknya benar-benar kegiling sampai tiba-tiba polisi datang dan membantu cowok tersebut. Untungnya cowok itu bisa diselamatkan, namun cowok itu nanya ke polisinya apakah ceweknya menerima dia. Ternyata ceweknya menerima lamaran dia. Tapi sehabis itu cowoknya benar-benar kayak gak punya nafas dan akhirnya bahkan dia itu meninggal dan gak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya di hari bahagia mereka harus terpisahkan sama maut. Cowok ini gak sengaja kedorong mesin dan masuk kardus yang mau dikirim pakai pesawat. Jadi cowok ini udah gak sadarkan diri karena dia itu udah pingsan. Temennya juga gak sadar, temennya langsung tutup aja kardusnya. Dan tiba-tiba pas dia sadar, dia itu udah ada di pesawat. Untungnya dia bawa HP dan dia langsung bisa telepon polisi. Sehingga sebelum pesawatnya terbang, polisi bisa ngecek. Terus akhirnya polisi ngecek satu-satu kardusnya dan menemukan dia. Tapi ternyata dia itu udah membeku karena udah kehabisan nafas juga. Bahkan di situ benar-benar dingin banget. Tapi untungnya karena pertolongan dari polisi, dia bisa diselamatkan dan dia bisa kembali untuk hidup. Tapi dia benar-benar jadi trauma banget. Anjing kampung ini benar-benar jatuh cinta banget sama anjing kompleks sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini dong guys. Jadi kisahnya ada anjing kampung lagi jalan di komplek yang mahal. Tapi tiba-tiba anjing kampung ini ngintip nih di rumah yang super mewah. Tiba-tiba dia menemukan di balkon ada anjing super cantik dan anjing itu benar-benar kaya dan elegan banget. Anjing kampung ini langsung jatuh cinta, tapi anjing kompleknya jijik banget sama dia dan merasa dia itu nggak penting. Bahkan dia dicuekin. Akhirnya anjing kampung ini berusaha untuk masuk rumah tersebut, tapi sayangnya dia itu dapat banyak banget cobaan. Dimana anjing ini benar-benar dikejar sama mesin penggunting rumput yang ada di rumah mewah ini. Akhirnya si anjing ini sosok kayak film action pakai bangku ini kayak kuda dan mulai matiin mesin robot penggunting rumput itu. Nah tiba-tiba anjing kompleknya mulai kayak terpana gitu ngeliat si anjing kampung jago banget. Akhirnya anjing kampung ini pun bisa deh meraih hati dari anjing komplek. Bocil ini otaknya disetrum karena dia itu nggak mau makan sama sekali ternyata karena hal ini. Jadi orang tua dari bocil ini udah bingung banget deh, udah suruh bocil ini ke dokter karena dia nggak pernah mau makan. Setiap ngelihat makanan dia itu kayak jijik gitu dan nggak bisa ketelan sama sekali. Sampai akhirnya orang tuanya suruh dia ke dokter. Sampai akhirnya dokter memeriksa dia dengan kasih beberapa makanan. Ternyata dokter baru tahu kalau bocil ini bisa mendengar apa yang terjadi sama makanan itu sebelum dia jadi makanan. Jadi dia bisa dengar suara sapinya dan sebagainya macamnya. Itu ngebuat dia nggak tega banget untuk menghabisi binatang lagi. Sampai akhirnya dia memilih untuk masak-masakan sendiri aja, yang memastikan kalau dia tidak akan mendengar apapun dari makanan itu yang bikin dia jadi nggak nafsu. Seorang istri pingin matiin suaminya karena suaminya ngorok terus. Jadi istri ini benci banget sama suaminya yang suka ngorok sehingga dia nggak bisa tidur sampai subuh sekalipun. Sampai akhirnya dia itu nekat mau matiin suaminya dengan dia itu lempar penyedot WC ke mulut dari suaminya. Tapi akhirnya penyedot WC-nya itu malah kelempar kembali ke dia yang membuat dia pingsan. Nah di situ suaminya akhirnya kebangun dan kira istrinya ketiduran doang. Padahal sebenarnya istrinya pingsan, tapi akhirnya istrinya bisa tidur deh. Lagi di kuburan cewek ini malah saingan karena bajunya dia sama cewek lain. Jadi dua cewek ini bukannya fokus sama orang yang lagi dikubur, tapi mereka saling melihat satu sama lain karena yang mana. Bahkan satu sama lain mulai memamerkan barang-barang milik mereka mahalan yang mana, seperti kacamata, terus anting dan kalungnya. Tapi lama-kelamaan cewek yang pakai kacamata ini selalu kalah sama cewek yang rambut pendek. Karena ternyata semua barang dari cewek yang rambut pendek itu lebih bagus-bagus daripada barang dia. Akhirnya dia di situ cuma bisa nangis karena barang dia nggak sebagus barang temennya. Tapi orang-orang pada mikirnya dia nangis karena ada orang yang dikubur tersebut.